Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips atau cara membuat sebuah rangkaian power supply sederhana. Di kesempatan kali ini saya menggunakan sebuah trafo cabutan, dan ini trafo tipe CT ya. Dan untuk ciri-ciri trafo tipe CT itu outputnya itu mempunyai 3 kabel dengan 2 warna yang sama dan 1 yang beda, dan masing-masing warna ini kabelnya mempunyai tegangan 6 volt. Kebetulan di sini trafonya outputnya itu 6 volt ya, dan di sini saya akan membuat menjadi 12 volt. Dan gimana caranya, dan untuk cara mengukur trafo yang masih baik atau tidak, kita ukur menggunakan avometer dengan menggunakan skala ohmmeter. Kita tes terlebih dahulu. Untuk bagian primer biasanya untuk nilai resistansinya itu lebih besar ya. Contoh, coba kita ukur. Nah, di sini lebih dari 200 ohm. Kita coba naikkan. Dia terbaca 1,2 kilo ohm atau 1280 ohm. Dan untuk mengetes bagian sekundernya, biasanya hambatannya itu kecil. Kita gunakan skala 200 ohm, dan kita ukur dengan kabel dengan probe. Di masing-masing kabel itu harus tersambung ya. Kalau misalkan tidak tersambung, itu berarti lilitan di dalam trafo itu sudah ada yang putus. Seperti ini kita ukur. Dan untuk kabel yang warnanya sama di sini juga harus tersambung. Dan untuk colokannya ini, di sini saya akan langsung colokkan kepada stop kontak, dan kita akan tes outputnya apakah benar ini 6 volt. Kita gunakan skala volt AC, dan kita ukur kabel hitam kita taruh di warna putih atau CT, dan untuk yang biru 6 volt, dan untuk yang satunya juga sama 6 volt. Kayak trafo ini masih berfungsi dan masih baik. Dan bila kedua kabel ini kita ukur langsung, maka akan terbaca langsung jadi 6 volt ditambah 6 volt itu sekitar 12. Dan tapi di sini terbaca 13 karena tadi satu kabelnya itu 6,4 sekian. Dan untuk skema rangkaiannya saya akan coba gambarkan di sini. Untuk gambar trafo itu gambarnya adalah seperti ini skemanya. Jadi di sini ada sebuah lilitan, dan untuk yang sebelahnya lilitan untuk sekundernya atau outputnya. Dan di sini 220 volt AC, dan untuk sekundernya di sini 6 volt, dan di sini 6 volt ini untuk CT. Dan untuk outputnya ini masih tegangan AC ya, jadi kita searahkan menjadi tegangan DC. Dan untuk keperluan di sini saya akan membuat sebuah output 12 volt, jadi untuk CT-nya tidak kita pakai. Jadi untuk 6 di sini dan 6 di sini, kalau ditambah itu tadi sesuai yang diukur, terbaca sekitar 12 volt atau sampai 13 volt. Dan karena ini masih AC, kita perlu sebuah rangkaian dari dioda bridge untuk menjadikan outputnya itu menjadi DC. Dan untuk skemanya di sini saya coba gambarkan, dan kebetulan untuk dioda di sini sudah saya rangkai ya biar tidak terlalu lama. Kita coba gambarkan di sini. Kita buat sebuah gambar sesuai rangkaian diodanya seperti ini. Kita buat gambar seperti belah ketupat ya.
Dan untuk arah diodanya, kalau arahnya ini ke sini, ini adalah sebagai outputnya dari dioda, dan ini untuk titik penyambungan kabelnya. Dan untuk yang 6 volt kita langsung sambungkan ke dioda yang sebelah sini. Dua-duanya kita sambung kayak seperti ini. Dan untuk sisa diodanya ini di sini akan menjadi tegangan positif dan di sini negatif. Jadi kita buat seperti ini. Ini melewati kabel dan ini outputnya. Nah, sebetulnya rangkaian di sini sudah jadi ya teman-teman. Sudah 12 volt DC sudah kita searahkan dengan rangkaian dioda, dan coba sekarang kita pasangkan secara prakteknya. Dan ingat untuk setnya tidak kita pakai ya untuk yang warna putih. Jadi kita langsung gunakan 2 kabel saja. Yang warna birunya kita sambungkan sesuai skema, dan kebetulan di sini untuk posisi diodanya tadi saya kebalik ya. Jadi intinya kita sambungkan ke yang tidak ada cincin yang dari diodanya. Jadi outputnya itu sesuai warna putih yang ada di dioda. Misalkan di sini outputnya untuk yang warna putih, berarti itu untuk output positif, dan yang tidak ada gelang putihnya itu untuk output negatif. Dan sekarang kita ukur dengan menggunakan skala DC. Ya, jadi di sini yang negatifnya dan di sini yang positif. Karena sudah menggunakan rangkaian dioda, maka tegangan sudah menjadi DC ya. Berbeda tadi kalau tidak menggunakan dioda, itu mengukurnya harus menggunakan skala AC. Dan untuk pembuktiannya di sini ada sebuah LED yang mempunyai konsumsi tegangan 12 volt, dan kita sambungkan seperti ini. Dan LED-nya akan menyala. Seperti itu saja teman-teman cara membuatnya. Dan untuk lebih stabilnya lagi, bisa teman-teman tambahkan dengan sebuah elko. Di sini saya ada elko dengan nilai 16 volt 1000 mikrofarad. Dan yang perlu diperhatikan di sini adalah untuk voltnya ya. Jadi di sini output untuk dari diodanya kan tadi 12 volt, maka kita harus menggunakan elko yang di atas 12 volt. Jadi jangan yang di bawahnya, misalkan kayak 10 volt itu tidak bisa, nanti elko-nya akan panas dan mungkin akan meledak. Dan kita akan sambung di sini. Untuk kutub negatif dan positifnya juga jangan sampai terbalik, karena ini tegangan sudah menjadi tegangan DC atau searah. Jadi tidak boleh terbalik untuk pemasangan elko-nya. Kalau terbalik juga nanti bisa akan panas dan lama-lama meledak untuk elko ini. Perlu teman-teman perhatikan ya. Oke, saya solder terlebih dahulu. Dan untuk pemasangan elko di sini sebenarnya hanya pilihan saja, karena tadi saya hanya menggunakan untuk menyalakan sebuah LED. Jadi elko tidak perlu dibutuhkan, LED-nya sudah menyala. Tapi ya, bila kita akan menyalakan sebuah beban yang lebih besar, misalkan kayak lampu untuk watt yang lebih besar atau yang lainnya, kita perlu menambahkan elko agar tekanan arusnya lebih bertambah lagi ya, jadi tidak drop. Dan fungsi elko di sini sebenarnya hanya sebagai penyaring saja ya, untuk menyetabilkan atau lebih stabil aja itu tegangannya, tidak naik turun.
Dan biasanya kalau kita pasang elko itu akan bertambah ya untuk tegangannya. Jadi tadi sebelum dipasang elko saya ukur tegangan sekitar 13 volt, dan bila ditambah dengan elko itu tegangannya biasanya akan naik menjadi 17 volt, karena mungkin pengaruh dari nilai kapasitasnya dari elko itu kan tadi 1000 mikrofarad, jadi bisa diganti dengan nilai yang lebih kecil, misalkan kayak 1 mikro atau berapa, karena untuk menyetabilkan saja ya kayak teman-teman. Jadi hanya seperti itu untuk membuatnya. Dan juga untuk yang masih bingung dengan video ini, bisa teman-teman tanyakan di kolom komentar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.